Baiklah sobat-sobatnya, sebentar lagi nanti akan disampaikan secara final, yaitu pengumuman Paskasanggah CASN tahun 2023 untuk seleksi administrasi CPNS maupun juga P3K 2023. Di sini nanti kita akan memberikan seperti apa sih contoh untuk yang lulus Paskasanggah, kemudian sampai nanti kita bisa mencetak kartu peserta ujian. Kemudian seperti apa contoh yang tidak lulus di Paskasanggah, dan selanjutnya langkah setelah lulus Paskasanggah dan langkah setelah kita tidak lulus Paskasanggah seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita buka dulu yaitu untuk jadwal pengumuman Paskasanggah CASN tahun 2023. Ya benar, di sini kita ambil salah satu contoh yaitu jadwal pelaksanaan seleksi P3K tahun 2023. Namun untuk yang pendaftaran CPNS itu tentunya juga sama, ini sampai dengan tahap pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Nah selanjutnya di sini teman-teman perlu kita cermati bahwasanya untuk jadwal pengumuman Paskasanggah P3K 2023 ini kita contohkan yaitu P3K Guru 2023. Jadi setelah teman-teman diumumkan yaitu hasil seleksi administrasi yang diumumkan tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023, itu adalah pengumuman hasil seleksi administrasi yang prasanggah ya. Nah, seleksi administrasi prasanggah, yang dimaksud dengan prasanggah itu apa? Prasanggah itu adalah hasil pengumuman seleksi administrasi yang belum final. Nah, artinya bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, harap untuk dicek secara berkala di akunnya. Jangan-jangan nanti setelah lulus seleksi administrasi di prasanggah, dalam beberapa hari kemudian ini menjadi tidak lulus. Seperti contohnya teman-teman yang pendaftar P3K teknis di BKN ya, itu ada banyak yang mendapatkan fakta seperti itu. Kemudian tentunya setelah teman-teman ketika di pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober ini banyak yang tidak lulus seleksi administrasi, maka teman-teman di sini diberikan waktu untuk melakukan sanggah, yang mana untuk masa sanggah ini adalah tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2023. Kemudian ketika itu juga ketika teman-teman mengirimkan yaitu sanggahan, maka langsung ditanggapi yaitu dijawab sanggah. Nah, jawab sanggah itu adalah pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023. Kemudian untuk pengumuman Paskasanggah ini adalah nanti teman-teman silahkan dicek yaitu di akun masing-masing mulai dari tanggal 22 sampai dengan 28 Oktober 2023. Jadi untuk pengumuman hasil seleksi administrasi Paskasanggah itu mulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini ada rentang waktu ya, rentang waktu antara tanggal 22 sampai dengan 28. Tentunya nanti sama halnya dengan pengumuman seleksi administrasi yang prasanggah kemarin, bisa jadi nanti setiap instansi, setiap daerah itu nanti akan berbeda ya, satu dengan yang lain. Bisa jadi diumumkan di tanggal 22, bisa jadi diumumkan di tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ini adalah karena untuk pengumuman hasil seleksi administrasi Paskasanggah itu adalah ada rentang waktu teman. Nah, ini adalah untuk nanti pengumuman Paskasanggah. Nah, berikutnya di sini kita akan memberikan contoh yaitu untuk contoh yang lulus Paskasanggah itu seperti apa. Nah, lulus Paskasanggah itu bukan hanya untuk teman-teman yang tidak lulus awalnya kemudian mengajukan sanggah ya, namun teman-teman yang awalnya lulus ini nanti juga bisa melihat pengumuman Paskasanggahnya itu juga akan lulus ya. Nah, contoh untuk yang lulus Paskasanggah bagi teman-teman yang sebelumnya tidak lulus seleksi administrasi, sebagai contohnya adalah seperti ini. Nah, ketika pengumuman hasil seleksi administrasi CASN 2023 ini saya TMS atau tidak lulus seleksi administrasi dikarenakan surat pernyataan kerja ini tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian di sini karena saya merasa ini adalah terjadi kekeliruan dari verifikator yang seharusnya saya itu berhak lulus namun tidak lulus, ini kita sudah mengajukan sanggah. Untuk tutorialnya sudah kita bagikan pada video sebelumnya. Nah, contoh untuk yang lulus Paskasanggah, setelah kita mengajukan sanggah dari TMS ini dengan alasan yang telah tertera di bagian kolom alasan TMS dari verifikator, kemudian kita klik ajukan sanggah. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke form sanggah kan. Nah, di sini adalah untuk dokumen yang dipermasalahkan.
Kemudian kita menyajikan alasan sanggah di sini. Ini maksimalnya sekitar ada 70-an karakter ya. Nah ini, kemudian ketika sanggah kita ini sudah selesai, maka berikutnya di sini kan kita akhiri kan. Nah, kita akhiri proses sanggah. Dengan cara di sini kita checklist, kemudian kita klik akhiri proses sanggah. Setelah kita akhiri proses sanggah, maka berikutnya kita akan dapat tampilan yang seperti ini kan. Yaitu untuk tombol sanggah ini hilang di akun SSCASN. Nah, tombol sanggah hilang karena kita sudah mengirimkan sanggah dan tulisannya berganti menjadi Anda sudah pernah menyanggah, harap menunggu jawab sanggah dari instansi. Untuk jawab sanggah ini kita pantau pada jadwal yang tadi sudah kita sajikan ya di depan. Nah, tentunya setelah teman-teman yang sudah mengirimkan sanggah, mengajukan sanggah, maka silahkan teman-teman dicek secara berkala di akun SSCASN masing-masing, manakala nanti sudah muncul duluan untuk jawab sanggahnya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita itu mengajukan sanggah dan sudah terkirim, maka contoh untuk yang lulus seperti apa? Nah, tentunya contohnya itu adalah seperti ini. Awalnya kita tidak lulus, nanti akan menjadi lulus. Ini contoh yang lulus pasca sanggah, yang awalnya tidak lulus menjadi lulus di pasca sanggah. Maka untuk pengumuman ini akan berganti, yaitu selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Kemudian di sini pencetakan kartu peserta ujian nanti kita pantau secara berkala berdasarkan mengacu pada jadwal yang sudah disajikan yaitu oleh BKN teman-teman. Jadi nanti akan diumumkan ulang yaitu hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi. Semuanya ini akan berubah menjadi checklist ya. Ini adalah contoh untuk yang lulus di pasca sanggah teman-teman. Kemudian untuk contoh yang tidak lulus pasca sanggah itu kira-kira seperti apa? Nah, ketika kita sudah mengajukan sanggah, misalkan adalah seperti ini ya, yaitu kita mengajukan sanggah sesuai dengan prosedur yang di depan tadi, maka ketika login ke akun SSCASN maka kita akan dapat tampilan ya seperti ini, yaitu seleksi administrasi. Mohon maaf kita nggak lulus, alasannya adalah ini karena ini sudah saya sanggah, namun karena kesalahan fatal yaitu kita salah upload KTP. Seharusnya ini bukan KK ya, seharusnya kita upload KTP, namun yang saya upload ini KK. Tentunya kita nggak akan lulus kalau kondisinya seperti ini. Dan untuk yang nggak lulusnya nanti tampilannya seperti ini, yaitu masa sanggah sudah berakhir, mohon maaf sanggahan Anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan. Inilah contoh untuk teman-teman yang tidak lulus di pasca sanggah. Terkait tentang ketentuan yang bisa disanggah itu yang seperti apa, yang boleh disanggah seperti apa, dan juga untuk contoh alasan sanggah seperti apa sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan selanjutnya, kira-kira apa langkah selanjutnya setelah kita lulus atau tidak lulus pasca sanggah P3K 2023, samanya juga dengan CPNS 2023 ya. Nah, di sini tentunya kita ambil contoh untuk yang P3K guru misalkan. Nah, untuk teman-teman yang lulus pasca sanggah ini tentunya teman-teman mengikuti mekanisme berikutnya, yaitu tergantung dari mekanisme apakah kita itu termasuk dalam kategori P2, P3 ataukah pelamar umum. Setelah kita lulus seleksi administrasi pasca sanggah, tentunya kita ikut seleksi kompetensi sesuai dengan mekanismenya masing-masing ya per kategori. Nah, di sini pengumuman pasca sanggah itu maksimal itu tanggal 28 Oktober. Nah, setelah itu nanti akan diambil dari seluruh peserta yang lulus, itu akan ditarik data final ya. Ini 29 sampai 31 ini. Setelah itu nanti dari seluruh peserta yang lulus pasca sanggah nanti akan dijadwalkan, yaitu penjadwalan seleksi kompetensi tanggal 1 sampai dengan 4 November 2023. Setelah itu nanti teman-teman bisa mengecek di akun SSCASN masing-masing, akan sudah muncul yaitu tombol untuk mengunduh kartu peserta ujian, yaitu mulai dari tanggal 5 sampai dengan 8 November 2023. Ini kita sudah bisa mencetak kartu peserta ujian. Ini adalah pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi. Nanti kita unduh kartu peserta ujian, akan muncul yaitu kita lokasi ujiannya di kantrek BKN mana, lokasi BKN mana, kemudian waktunya kapan, kemudian yang dibawa ketentuannya apa saja. Kemudian setelah itu kita ikut seleksi kompetensi, kemudian kita mengikuti alur ya, sampai nanti kalau kita lulus ya kita pengisian DRH pemberkasan. Kemudian bagi teman-teman yang tidak lulus pasca sanggah, maka langkah berikutnya apa? Nah, langkah berikutnya tentunya di sini yang namanya seleksi P3K itu kan terdapat dua tahapan ya, tahapan seleksi. Yang pertama itu tahap seleksi administrasi, kemudian yang kedua itu tahap seleksi kompetensi.
Kalau misalkan kita itu tidak lulus seleksi administrasi, ya kita stop di sini. Kita nggak bisa untuk lanjut ke seleksi kompetensi. Maka solusinya gimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya ya di sini kita jadikan pelajaran penting. Kita nggak lulus di tahun ini untuk ikut di tahun depan ya. Jadi teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi nantinya nggak usah berkecil hati, kita bisa ikut seleksi di tahun